Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin, saya Aryani, SEMSA, salah satu dosen tetap Prodi Akuntansi Universitas Narotama di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Video ini saya buat dalam rangka untuk pemenuhan persyaratan sertifikasi dosen 2026, yaitu dalam bentuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disebut dengan PDD UKT PT yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia khususnya di bidang pengajaran. Pada kesempatan ini saya mau memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu di program studi S1 Akuntansi, yaitu Akuntansi Pengantar 1, di mana mata kuliah ini dibebankan dengan 3 SKS dan diberikan kepada mahasiswa semester 1. Akuntansi Pengantar 1 ini merupakan dasar yang membekali mahasiswa dengan pemahaman mengenai konsep dasar akuntansi, persamaan dasar akuntansi, siklus akuntansi baik perusahaan jasa, dagang maupun perusahaan manufaktur, serta penyusunan laporan keuangan sebagai pondasi untuk pembelajaran mata kuliah di pada jenjang berikutnya. Dalam pelaksanaan pembelajaran ini, saya menggunakan DII, Delivery, Interaction, dan Assessment, di mana untuk delivery ini merupakan penyampaian materi secara terstruktur dan sistematis, sehingga memudahkan mahasiswa dalam memahami materi dan memenuhi capaian pembelajaran lulusan. Pada aspek delivery ini, saya merancang pembelajaran berdasarkan rencana pembelajaran RBS yang berbasis pada Outcome Based Education yang memuat keterkaitan antara CPL, CPMK, dan sub-CPMK, serta metode penilaian. Materi pembelajaran ini disusun secara bertahap, mulai dari pengenalan tentang definisi akuntansi dan lingkungan akuntansi, konsep dasar akuntansi, persamaan dasar akuntansi, pencatatan transaksi, proses penjurnalan, posting ke buku besar, penyusunan neraca saldo, jurnal penyesuaian, hingga penyusunan laporan keuangan perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Dengan pendekatan tersebut, mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang terstruktur dan juga mampu membangun pemahaman secara komprehensif. Pada aspek interaction, saya menciptakan sebuah lingkungan pembelajaran yang mendorong keterlibatan aktif mahasiswa melalui komunikasi dua arah. Diskusi kelompok, pembelajaran berbasis pemecahan masalah, serta analisis kasus yang relevan dengan praktik dunia usaha. Dalam hal ini, mahasiswa didorong untuk mengemukakan pendapat, mengajukan pertanyaan, memberikan argumentasi berdasarkan konsep akuntansi, serta bekerja sama dalam menyelesaikan tugas kelompok. Kemudian aspek yang ketiga adalah aspek assessment yang menerapkan penilaian yang mengukur ketercapaian pembelajaran dari mahasiswa secara menyeluruh melalui asesmen formatif dan summatif. Asesmen normatif dilakukan melalui kuis, latihan soal, tugas individu maupun tugas kelompok. Sedangkan asesmen sumatif dilaksanakan melalui ujian tengah semester atau UTS yang dilaksanakan pada pertemuan ke-8. Kemudian pada akhir semester, penilaian dilakukan dengan ujian akhir semester secara objektif, transparan, dan mengacu pada rubrik penilaian yang telah disampaikan kepada mahasiswa pada saat awal perkuliahan. Melalui implementasi prinsip DEI ini, saya berupaya untuk menghadirkan proses pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada penyampaian materi, tetapi juga mendorong partisipasi aktif mahasiswa dan memberikan umpan balik yang berkesinambungan untuk menciptakan kualitas pembelajaran sesuai dengan capaian profil lulusan. Adapun CPL yang telah dibebankan pada mata kuliah Akuntansi Pengantar 1 ini adalah selain CPL, ada capaian pembelajaran mata kuliah. Di antaranya adalah
Dari keterkaitan CPL, CPMK diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang memiliki penguasaan konsep akuntansi yang kuat, keterampilan analitis, kemampuan memecahkan masalah, serta integritas dan etika profesi yang diperlukan dalam menghadapi setiap dinamika dunia usaha, industri, dan profesi akuntansi. Jadi mata kuliah ini akan ditempuh pada semester 1 dengan 16 kali tatap muka, 14 kali tatap muka berupa materi, 2 kali tatap muka di ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Berikut saya sampaikan video pembelajaran tentang akuntansi pengantar 1. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Oke, alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah sehat. Baik. Sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, ya semoga diberikan kemudahan kelancaran. Kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa diakhiri. Oke, sebelum kita mulai saya sebarkan dulu daftar hadirnya. Silakan untuk ditandatangani ya. Bagi yang tidak hadir tidak perlu ditandatangani. Yang hadir saja. Oke, silakan. Baik. Sambil tanda tangan ya. Masih ingat materi minggu lalu? Kita review sedikit ya. Kita review sedikit materi tentang pertemuan pertama, karena hari ini sudah memasuki pertemuan kedua ya. Pertemuan hari ini tentang konsep persamaan dasar akuntansi. Pertemuan pertama kita kemarin berbicara tentang akuntansi dan lingkungan akuntansi. Oke, semoga masih ada ya materi di dalam ingatan teman-teman, semoga masih ingat materi minggu lalu. Oke, saya review saja. Minggu lalu saya membahas tentang apa itu akuntansi ya. Silahkan siapa yang masih ingat tentang materi minggu lalu, apa yang disebut dengan akuntansi. Oke, silakan Mbak. Mbak siapa? Mohon maaf lupa. Saya mau menjawab pertanyaan, yaitu akuntansi adalah proses pencatatan atau pengelompokan pengolahan dan penyajian data keuangan suatu perusahaan dengan tujuan untuk pengambilan keputusan. Oke, baik ya. Jadi akuntansi itu merupakan proses pengelompokan, pencatatan, penyajian data keuangan yang fungsinya adalah untuk pengambilan keputusan ya. Keputusannya bagaimana? Keputusan operasional perusahaan, apakah perusahaan terus memproduksi atau tidak ya. Keputusan banyak hal tentunya. Yang kedua, review yang kedua. Laporan keuangan itu kan banyak penggunanya nih, ada pihak internal dan pihak eksternalnya. Silahkan siapa yang bisa menyebutkan pihak internalnya penggunanya siapa saja, pihak eksternalnya siapa saja? Oke, silahkan. Saya Merlin. Baik. Saya akan menjawab. Untuk yang pertama, pihak internal. Di dalam pihak internal terdapat 4, yaitu manajemen, direktur, pemegang saham, dan pemilik perusahaan. Baik. Sedangkan dalam pihak eksternalnya terdapat 3, yaitu supplier, pemerintah, dan kreditur. Oke, baik. Jadi ada 2 pengguna ya, pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal itu ada manajemen, ada direksinya. Pihak eksternalnya salah satunya ada pemerintah, ada calon investor ya. Kenapa sih pemerintah itu butuh informasi tentang laporan keuangannya perusahaan? Kira-kira untuk apa? Pemerintah perlu tahu laporan keuangannya perusahaan itu untuk apa? Untuk menentukan pajak. Ya, betul. Jadi untuk menentukan pajaknya perusahaan, berapa sih perusahaan itu harus setor ke pemerintah dalam artian pajak ya, pajak penghasilan dari perusahaan. Oke, pertanyaan berikutnya. Ada beberapa jenis karakteristik perusahaan ya. Sebutkan karakteristik perusahaan berdasarkan jenis usahanya. Apa saja? Saya. Oke, Mas, silakan. Ada 3. Pertama ada perusahaan jasa. Oke. Yang kedua ada perusahaan dagang. Yang ketiga ada perusahaan manufaktur. Oke, baik ya. Pertanyaannya, jawabannya bagus. Ada 3 jenis perusahaan: perusahaan jasa, dagang, dan perusahaan manufaktur. Di mana ketiganya ini sudah berbeda ya. Kalau perusahaan jasa itu sudah pasti
bentuk perusahaannya adalah dalam bentuk pelayanan. Kalau perusahaan dagang itu dia menjual barang, ya. Kalau perusahaan manufaktur dia ada proses produksinya, mengolah bahan baku menjadi produk jadi. Pertanyaan terakhir, karakteristik perusahaan berdasarkan kepemilikannya ada berapa? Oke. Silakan Mas. Untuk karakteristik perusahaan yaitu dapat 3, yaitu yang pertama perusahaan perseorangan, yang kedua persekutuan, yang ketiga perseroan terbatas. Oke, ada perusahaan perseorangan, ada persekutuan, dan ada perseroan. Ya, kalau perseorangan itu sudah jelas kepemilikannya dimiliki oleh satu orang. Kalau persekutuan itu lebih dari satu, ya, misal 2, 3. Kalau PT itu lebih banyak lagi dimilikinya, ya. Jadi kalau perusahaannya sudah PT yang ada TBK-nya, berarti dia bisa dimiliki oleh masyarakat luas. Oke. Review minggu lalu kita akhiri, ya. Saya lanjutkan di materi berikutnya, yaitu konsep persamaan dasar akuntansi. Sesuai dengan RPS yang saya jelaskan di awal pertemuan, ya. Pertemuan kedua adalah tentang konsep persamaan dasar akuntansi. Oke, ada beberapa tujuan pembelajaran dari materi hari ini, yaitu yang pertama adalah agar mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep dasar dari persamaan akuntansi. Yang kedua adalah mahasiswa mampu menganalisis transaksi, dan setelah dianalisis mahasiswa juga mampu untuk menulis, ya, untuk menulis ke dalam buku jurnal, ya, atau ke dalam tabel persamaan dasar akuntansinya. Oke, ini beberapa istilah dalam akuntansi, ya. Sebelum teman-teman melangkah jauh tentang akuntansi, teman-teman harus paham dulu istilah-istilah dalam akuntansi, karena mungkin karena ini baru pertemuan 2, ya, masih belum hafal tentang istilah-istilah dalam akuntansi, ya. Yang pertama ada kas. Apa sih kas itu? Kas adalah alat pembayaran sah yang dimiliki oleh perusahaan. Kas ini merupakan aset perusahaan yang paling liquid. Kenapa paling liquid? Karena paling mudah untuk digunakan dan paling mudah untuk diselewengkan. Oleh karenanya perusahaan juga perlu adanya pengendalian internal atas kas. Yang kedua ada piutang usaha atau account receivable, ya. Apa itu piutang usaha? Piutang usaha adalah tagihan yang dimiliki oleh perusahaan, ya. Jadi contohnya piutang itu gini, perusahaan saya jual barang nih, saya jual barang, Anda sebagai pembelinya. Nah, Anda beli barang ke saya itu dalam bentuk kredit, utang, ya, dalam bentuk utang. Transaksi itu bagi saya, bagi perusahaan itu merupakan piutang atau tagihan. Jadi saya memiliki hak kepada Anda untuk menagihkan. Ayo bayar roh gitu, ya. Oke, itu piutang, hampir sama dengan utang tapi berbeda. Kalau piutang itu adalah saya memiliki hak untuk menagih atau menerima pembayaran dari pihak ketiga. Sedangkan utang, kalau utang itu adalah kewajiban saya. Saya memiliki kewajiban untuk membayar Anda. Contohnya adalah kebalikannya. Anda yang jual, saya sebagai pembeli. Nah, saya beli barang ke Anda itu masih dalam bentuk kredit atau utang, belum bayar. Nanti saya bayarnya 1 bulan lagi. Bagi saya itu merupakan utang, ya. Jadi sedikit hampir sama tetapi berbeda. Kemudian peralatan kantor, ya. Peralatan kantor ini merupakan asetnya perusahaan. Aset yang dimiliki oleh perusahaan, biasanya itu material nominalnya itu besar, ya, walaupun tidak ada yang mengatur standar tentang berapa sih materialnya, tidak ada, tetapi biasanya peralatan ini biasanya seperti kendaraan itu mesin itu merupakan asetnya perusahaan. Kemudian ada perlengkapan kantor. Kalau perlengkapan kantor itu lebih kepada bahan habis pakai, ya, bahan habis pakai. Kalau peralatan itu digunakan dalam jangka waktu yang lama, minimal adalah 1 tahun. Kalau perlengkapan itu bisa kurang dari 1 tahun. Contohnya apa? Contohnya adalah kertas, tinta, ya. Itu merupakan contoh dari perlengkapan. Kalau contoh peralatan itu seperti mebel, furniture, ya, furniturnya perusahaan itu masuk ke dalam peralatan kantornya perusahaan. Kemudian ada kendaraan, tanah.
Ini merupakan asetnya perusahaan juga. Kendaraan itu untuk operasional ya, bukan untuk diperjualbelikan. Tapi kendaraan di sini digunakan untuk operasionalnya perusahaan. Ada tanah, tanah ini juga tidak mungkin kan ada bangunan tapi tidak ada tanahnya. Ya, ngawang. Jadi kalau ada bangunan sudah pasti ada tanahnya. Jadi bangunan itu kan didirikan di atas tanah. Kemudian utang usaha tadi sudah ya. Oke, modal saham ya. Kalau perusahaannya berbentuk PT, modalnya adalah modal saham. Tapi kalau perusahaannya bentuknya perorangan, berarti modalnya adalah atas nama kepemilikannya. Tuan siapa? Tuan Budi, Tuan Alex ya. Kalau modal saham berarti perusahaannya sudah dalam bentuk perseroan terbatas. Kemudian laba ditahan atau return earning. Laba ditahan adalah akumulasi dari laba ya, dari periode tertentu sampai pada periode tertentu tapi tidak dibagikan. Belum dibagikan. Oleh karenanya disebut dengan laba ditahan ya. Kemudian ada dividen. Dividen itu merupakan bagian dari laba usahanya perusahaan ya, yang dalam bentuk PT yang nantinya akan dibagikan kepada para pemegang saham ya. Jadi dividen ini imbalannya ya, imbalan karena sudah menanamkan saham pada perusahaan. Kemudian ada pendapatan atau revenue ya, istilah akuntansinya revenue, yaitu kenaikan modal perusahaan akibat dari penjualan produk ya. Karena kita menjual produk maka ada yang namanya pendapatan. Kemudian ada biaya dan beban, ada cost dan expense ya. Sebetulnya ini sama-sama biaya, hanya dalam jangka waktu yang berbeda. Kalau biaya itu lebih ke jangka panjang, kalau beban itu kurang dari 1 tahun atau 1 periode saja. Oke. Ada aset, ada liabilitas, ada modal ya. Aset itu merupakan harta kekayaannya yang dimiliki oleh perusahaan. Bentuknya macam-macam, ada kas, ada peralatan, ada tanah, ada bangunan, itu merupakan asetnya perusahaan ya. Kemudian ada liabilitas atau kewajiban. Namanya kewajiban ya berarti wajib harus kita membayar ya. Contohnya tadi seperti saya yang membeli barang kepada Anda tapi saya belum bayar. Kemudian ada ekuitas ya. Ekuitas ini adalah hak residu atas aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Oke, sebelum saya lanjutkan ke rumus persamaan dasar akuntansi, ada pertanyaan tentang istilah-istilah akuntansi? Bisa dipahami? Oke, saya lanjutkan kepada rumus ya. Ini merupakan rumus persamaan dasar akuntansi ya. Rumus ini dari saya kuliah sampai sekarang tidak ada perubahan ya, masih sama rumusnya. Jadi rumus dari persamaan dasar akuntansi adalah aset sama dengan kewajiban plus ekuitas ya. Kewajiban plus ekuitas, atau aset sama dengan kewajiban, aset dikurangi kewajiban sama dengan ekuitas ya. Nah, yang masuk kelompok aset itu mana, yang masuk ke kelompok liabilitas mana, masuk ekuitas itu mana ya. Oke, dengan demikian ya, di sisi kiri disebut dengan debit ya. Teman-teman sudah pernah mendengar istilah debit, kredit? Pernah dengar tapi masih belum paham mungkin ya. Oke, baik. Saya lanjutkan. Ini persamaan dasar akuntansi. Tadi rumusnya kan aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Ada aturan mainnya ya. Ada aturan mainnya. Kapan harus dicatat di debit dan kapan harus dicatat di sebelah kredit. Oke, ini adalah aturan mainnya. Ini aturan mainnya ya. Jenis transaksinya. Kalau ada tambahan modal ya. Kalau ada tambahan modal, setoran modal itu pengaruhnya adalah menambah ya. Kemudian kalau ada pembayaran dividen akan mengurangi ekuitas. Kalau ada penambahan untuk pendapatan, maka ekuitasnya pun juga akan bertambah. Kebalikannya, kalau ada beban ya, maka akan mengurangi ekuitasnya. Ya, ekuitas ini dipengaruhi dua, modal saham dan laba ditahan. Ya, oke.
Ekuitas ini akan bertambah kalau ada pendapatan, ya. Modalnya akan bertambah kalau ada pendapatan. Kemudian modalnya akan berkurang kalau ada beban dan ada pembagian dividen, ya. Jadi ini yang mempengaruhi komponen dari ekuitas. Ini diingat-ingat ya. Oh, ini ulang. Aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Ini selama belajar akuntansi ini yang harus dipegang, ya. Rumus ini akan selalu dipegang. Oke, baik. Rumus sudah. Kita mencoba untuk menganalisis transaksi, ya. Untuk menganalisis transaksi. Ada perlu saya nih, oke. Ini contoh transaksi ya. Ini contoh transaksi. Oke, kita analisis bersama-sama. Ya, kita analisis. Pada awal bulan Agustus 2025, Tamara mendirikan sebuah perusahaan penelitian pasar, ya, yang berlokasi di Jakarta. Perusahaannya berbentuk PT, ya, perusahaannya sudah berbentuk PT. Berikut adalah transaksi yang terjadi selama bulan Agustus tahun 2025. Transaksi yang pertama adalah tanggal 3 Agustus, Tamara menyetorkan ke perusahaan uang sebesar 85 juta sebagai setoran modal. Ini menambah modal atau mengurangi? Menambah, ya. Menambah modal. Oke. Kemudian tanggal 5, transaksi tanggal 5, PT Tamara Research membeli perlengkapan kantor seharga 2.500.000 secara tunai. Ini akan menambah asetnya perusahaan, ya. Perlengkapan ini merupakan asetnya perusahaan, sehingga nanti akan muncul perlengkapannya perusahaan itu bertambah sebesar 2.500.000. Kemudian pada tanggal 8 Agustus membeli peralatan kantor seharga 15 juta secara tunai. Maka peralatan kantor akan bertambah sebesar 15 juta dan uang kas akan berkurang sebesar 15 juta karena transaksinya adalah tunai, maka pengaruhnya kas berkurang. Tanggal 11 Agustus, PT Tamara Research memperoleh kredit usaha dari Bank Permata sebesar 50 juta. Kalau dapat pinjaman berarti utangnya bertambah atau berkurang? Bertambah, ya. Utangnya bertambah sebesar 50 juta. Uang kasnya bertambah atau berkurang? Bertambah, ya. Utangnya bertambah, kasnya juga bertambah karena kita terima pinjaman kan, ya. Kemudian di tanggal 14 PT Tamara Research membeli kendaraan second, ya. Ini belum perusahaan kendaraannya second untuk operasional kantor sebesar 80 juta secara tunai. Nah, kendaraannya bertambah, uang kasnya berkurang sebesar 80 juta karena untuk membeli kendaraan. Oke, analisis ini sudah saya sajikan di materi PPT-nya, ya. Oke, ini adalah contoh dari tabel persamaan akuntansi. Jadi kalau tadi setiap transaksinya dicatat itu masuk ke akunnya masing-masing. Ada kas, ada piutang, ada perlengkapan, ada peralatan, kendaraan, kemudian ada utang. Di sini sebelah kiri, ya, itu keterangan. Ya, ini untuk memudahkan teman-teman dalam belajar. Ada keterangannya. Oh, ini transaksinya apa sih? Ini sudah saya kasih keterangan di sebelahnya. Setiap tanggal transaksi harus dicatat, ya. Kemudian dijumlahkan. Total kasnya adalah 75.500.000, piutangnya 0, ya, karena ada transaksi pembayaran, ada perlengkapan, peralatan di sini nilainya 25 juta, kendaraannya 80 juta, utang sebesar 50 juta. Sehingga kalau di total aset, ya, total aset itu terdiri dari kas, piutang, perlengkapan, peralatan, dan kendaraan sebesar 170 juta sekian. Dan hasilnya ini harus balance, ya, harus sama dengan posisi ekuitas plus kewajibannya. Ini harus sama.
Kalau tidak sama bagaimana Bu? Berarti ada yang salah dalam memasukkan jumlah ke dalam akun-akunnya ini, ya. Bisa jadi salah angkanya atau salah mencet di kalkulatornya. Oke, ya. Jadi hasilnya harus sama. Aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Ada yang ditanyakan teman-teman? Itu termasuk ke jurnal umum atau yang bagian raca laju? Belum, ini masih ke tabel persamaan dasar akuntansinya, masih dasar dulu. Di pertemuan berikutnya akan kita bahas tentang jurnal, ya. Apa itu jurnal, bagaimana cara mencatat ke dalam jurnal, itu next pertemuan, ya. Untuk di pertemuan kedua ini kita hanya ke dasarnya dulu, ya. Kita belajar untuk menganalisis dulu, kita masukkan ke dalam tabel persamaan dasar akuntansinya. Baru kemudian nanti di next pertemuan kita akan bahas tentang jurnal dan lain sebagainya. Oke, bisa dipahami ya teman-teman? Bisa, baik. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada pertanyaan, di materi saya sudah ada latihan soal, ya. Ada tugas individu. Silahkan untuk dikerjakan, ya, dikerjakan secara individu. Minggu depan kita bahas, ya. Minggu depan akan kita bahas. Oke? Baik. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir pada perkuliahan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daftar hadirnya bisa dikumpulkan? Oke, terima kasih. Demikian video pembelajaran yang sudah saya buat sebagai persyaratan untuk pemenuhan sertifikasi dosen di tahun 2026. Semoga video ini bisa menjadi pertimbangan bagi tim asesor. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.